Ikan dengan kasar Adam menarik bantal tersebut hingga membuat tubuh Indah jatuh ke dalam dada pelukannya. Dapat ia hirup wangi mawar dari tubuh Indah membuat ingatan kejadian semalam mulai bermunculan satu persatu. Umpatnya dalam hati saat menyadari dia yang telah menyentuh gadis miskin itu. Tunggu dulu menyentuhnya, tapi bagaimana bisa? Adam yang terkejut menatap Indah yang tengah mendorong tubuhnya dengan kasar. Ia bahkan menautkan kedua alisnya dengan bingung atas apa yang terjadi. Katakan siapa yang sudah menyuruhmu untuk menjebakku? Tanya Adam dengan kesal karena masih tak percaya dengan apa yang terjadi. Indah yang mati-matian menahan emosi akhirnya meledak juga dengan air mata yang mengalir di kedua pipinya atas tuduhan Adam. Kau memang brengsek, kau bajingan, umpatnya dengan teriak. Melihat Indah menangis, Adam pun terdiam. Di dalam ruangan tersebut kini hanya terdengar suara tangis Indah disusul dengan suara Tasya yang memanggil nama Indah dari luar pintu, membuat keduanya saling menatap dan baru menyadari jika di luar sana ada sosok Tasya. Tidak, Indah mengusap air matanya dengan wajah ketakutan. Jika Tasya sampai mengetahui ia sudah tidur dengan suami kakak angkatnya itu, maka habislah Indah. Bahkan ia bisa didepak dari keluarga Chow. Yang lebih buruknya lagi, Tuan dan Nyonya Chow akan memasukkan Indah ke dalam penjin karena sudah menyakiti hati putri kesayangan mereka. Cepat bersembunyi di dalam kamar mandi. Indah menarik Adam tanpa mempedulikan pria itu akan mau nantinya. Yang ada di pikiran Indah sekarang hanyalah menyelamatkan diri dari amukan Tasya dan menyelamatkan hidupnya dari kemurkaan keluarga Chow. Hei, berani kau? Adam terdiam saat mulutnya dibekap oleh Indah. Kedua matanya bahkan terbelalak saat selimut yang menutupi tubuh gadis itu terjatuh, memperlihatkan bekas hampir di seluruh tubuh polos tersebut. Indah yang menyadari itu langsung menarik selimut tersebut. Dengan tergesa ia menggeret Adam turun dari atas ranjang sampai Indah terjatuh karena menginjak selimut yang menutup tubuhnya. Indah menggerutu dan tangisnya kembali keluar. Dia menangis bukan karena sakit terjatuh saja, tapi juga di bagian intinya dan kesal karena Adam justru tersenyum mengejek. Adam yang tengah mengejek langsung terdiam saat melihat noda di atas ranjang, noda yang dapat dipastikan milik gadis itu. Atau kata yang lebih tepatnya wanita itu, karena ia sudah mengambil kehormatan tersebut hingga membuat Indah tidak lagi gadis melainkan wanita satunya. Sial, kenapa jadi seperti ini? Bagaimana bisa aku menyentuh wanita miskin ini? Bukan dengan Tasya, umpatnya dalam hati sembari berlalu meninggalkan Indah yang masih menangis di atas lantai. Indah yang tengah menangis karena kehormatannya dienggut. Indah yang tengah menangis karena kehormatannya direnggut dan dihina oleh Adam. Alberto menghapus air matanya saat tersadar Tasya masih menunggu di luar pintu. Ia pun bergegas mengenakan pakaian dan membereskan ranjangnya yang berantakan dengan rasa sesak di dalam dada saat melihat bekas noda kegadisannya yang menempel di atas ranjang. Ayo semangat Indah, wanita miskin sepertimu tidak berhak untuk mengeluh dan bersedih, ucapnya dalam hati. Ia pun melangkahkan kakinya meskipun terasa sakit lalu membuka pintu kamar dengan menarik napas dan mengeluarkannya perlahan agar tak merasa gugup. Kenapa lama sekali? Ketus Tasya setelah pintu kamar dibuka dari dalam. Maaf kak, tadi kau kenapa? Tasya menatap pada kedua mata Indah yang sembab seperti habis menangis. Sementara Indah terdiam karena takut, Tasya curiga dengan apa yang telah terjadi padanya. Aku? Bohong, jelas-jelas kau habis menangis, ujar Tasya dengan sinis sembari masuk ke dalam kamar tanpa mengalihkan tatapannya pada Indah yang terlihat gugup entah kenapa. Lehermu kenapa? Ia menunjuk pada leher adik angkatnya. Leherku? Memangnya leherku kenapa? Indah balik bertanya dengan bingung sembari melangkah mundur karena Tasya terus mendekat. Di lehermu ada bercak merah seperti bekas kismrak. Dek, Indah meraba leher jenjangnya sembari menelan salipnya yang susah payah. Sungguh ia takut jika Tasya sampai mencurigainya, namun rasa takut itu menghilang seiring Indah tawa Tasya. Oh ayolah, kenapa kau gugup seperti itu? Aku hanya bercanda, lagi pula mana mungkin ada pria yang mau menyentuh dan meninggalkan kismak di tubuh wanita semiskin sepertimu. Kalaupun ada, pria itu pasti pria bodoh dan sama miskinnya sepertimu, seloroh Tasya dengan mengejek. Indah sendiri memilih diam meskipun dihina seperti itu, padahal bisa saja ia menjawab jika pria yang disebut bodoh oleh Tasya adalah suami wanita tersebut. Karena kenyataannya Indah memang sudah disentuh oleh Adam Alberto.
"Ada apa kakak kemari?" tanyanya to the point agar cepat selesai. "Aku hanya ingin mengingatkan sebelum pulang rapihkan semua bidang-bidang milikku dan bawa ke mansion utama. Ingat jangan sampai ada yang tertinggal." Indah hanya menganggukkan kepalanya meskipun merasa bingung. Bingung karena awalnya ia mengira Tasya datang ke kamar untuk mencari Adam, tapi ternyata dugaannya salah. Tasya sama sekali tidak mencari suaminya, itu berarti kakak angkatnya tidak merasa kehilangan Adam. "Tapi kok bisa?" gumam Indah dengan lirih. "Apa kau mengatakan sesuatu?" tanya Tasya karena ia mendengar ucapan Indah yang terlalu jelas. Tidak, aku tidak mengatakan apapun." "Baiklah, aku akan mandi dulu, baru ke kamarmu." Tasya menganggukkan kepalanya lalu pergi keluar dari kamar tersebut. Indah pun segera menutup pintu kamar bertepatan dengan Adam yang keluar dari ballroom. "Kau jangan keluar dulu, aku takut," kata Tasya masih ada di luar. Indah berkata sembari menghalangi langkah Adam dengan berdiri di depan pria itu. Menyingkir, Adam mendorong kening Indah hingga wanita tersebut mundur beberapa langkah. Ia pun beranjak meninggalkan kamar tersebut tanpa rasa takut jika Tasya akan melihatnya yang keluar dari kamar Indah. Ya, Adam memang tidak pernah takut pada apapun dan siapapun, apalagi pada Tasya. Sementara itu Indah yang masih berada di dalam kamar hanya bisa dia menatap punggung Adam yang menghilang di balik pintu. "Ya Tuhan, sekarang bagaimana dengan nasibku? Bagaimana kalau aku hamil? Karena dari yang kuketahui wanita akan hamil jika sudah berhubungan dengan seorang pria. Tidak, ini tidak akan boleh terjadi. Aku tidak ingin memiliki anak dari pria sombong itu, apalagi memiliki anak tanpa seorang pendamping." Indah pun langsung mencari tahu bagaimana cara agar tidak hamil. Setelah menemukan caranya dengan meminum pil kontrasepsi darurat, ia pun bertekad untuk membelinya setelah mengerjakan tugas yang diberikan Tasya. Indah mengemasi semua bidang milik Tasya dengan sangat cepat karena merasa sosok yang duduk di belakangnya tengah mengawasinya dengan sorot mata yang tajam. Sosok yang tidak lain dan tidak bukan adalah Adam Alberto yang kini tengah memaku Tasya. Entah apa yang terjadi di antara pasangan pengantin baru tersebut setelah Adam keluar dari kamarnya, tapi yang jelas setelah Indah selesai membersihkan diri dan masuk ke dalam kamar Tasya, tampaknya kakak angkatnya itu baru keluar dari kamar mandi dengan rambut basah. Padahal tadi saat Tasya ke kamarnya, wanita itu sudah rapi dengan make up yang tak pernah lepas dari wajah cantik tersebut. "Apa mereka baru saja bercinta?" tanya Indah dalam hati sembari bergidik ngeri. Sungguh ia merasa mual membayangkan Adam menyentuh Tasya setelah semalam menyentuhnya. "Dasar pria brengsek," umpatnya dengan tidak sabar. "Siapa yang brengsek?" Tasya bertanya dengan bingung karena tiba-tiba saja Indah memaki padahal wanita itu sedang mengemasi bidang-bidangnya. Tidak kak, aku tadi hanya teringat pada film yang semalam kutonton. Pemeran pria yang begitu brengsek karena sudah memperkosa sang wanita tanpa meminta maaf," jawab Indah dengan menyindir tanpa peduli pada tatapan Adam yang menghembus tajam. Karena itulah yang dirasakan Indah saat ini. Ia tidak butuh pertanggungjawaban dari kakak iparnya yang tidak akan pernah terjadi mengingat betapa bucinnya pria itu pada Indah. Tapi setidaknya Adam harus meminta maaf pada Indah setelah mengambil kesuciannya. Kata maaf yang pastinya tidak akan mengembalikan kehormatan yang telah hilang. "Kau itu sangat naif Indah, mana ada seorang pemerkosa meminta maaf," sahut Tasya dengan acuh. Sementara Adam langsung berdiri dari tempat duduknya hingga membuat Tasya hampir terjatuh. "Sayang, kau mau kemana?" "Ada urusan yang harus ku kerjakan. Kau tunggu di sini dan jangan pulang sebelum aku kembali." Setelah mengucapkan hal-hal tersebut, Adam berjalan menuju pintu keluar di mana Azman sudah menunggunya meninggalkan Tasya dengan wajah kesal menahan amarah. Bagaimana tidak kesal? Setelah ditinggalkan pada malam pertama, kini Adam pergi begitu saja tanpa mengajak Tasya. Ya, semalam pria yang berstatus sebagai suaminya itu menghilang entah kemana, membuatnya frustasi dan hampir saja meminta bantuan pada Indah untuk mencari Adam. Kalau saja ia tidak ingat dengan reputasinya sebagai seorang wanita cantik kelas atas, Tasya tidak ingin menjadi olokan anak pungut itu karena ditinggalkan oleh suaminya di malam pertamanya. Mau ditaruh di mana wajahnya kalau sampai Indah dan orang lain tahu? Itu sebabnya Tasya berusaha bersikap biasa saja seakan tidak terjadi apa-apa. Bahkan saat Adam telah kembali tanpa mengatakan alasan kemana dan kenapa pria itu semalam menghilang, Tasya masih sempat berakting di depan Indah jika hubungannya dengan sang suami baik-baik saja dan seolah mereka baru saja bercinta padahal tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Adam tidak menyentuhnya sama sekali dan karena membuat Tasya semakin kesal.
Kak, semuanya sudah beres. Indah bersiap pergi setelah selesai menutup koper milik Tasya. Ia ingin segera keluar dari kamar dan hotel tersebut sebelum Adam kembali. Sungguh Indah tidak ingin bertemu kembali dengan pria yang sudah menghancurkan masa depannya itu. Dan beruntungnya setelah ini mereka tidak akan bertemu lagi mengingat Tasya akan tinggal di mansion suaminya. Pergilah, usir Tasya karena Tasya dengan ketus karena masih merasa kesal. Indah pun menarik koper milik Tasya hendak keluar dari kamar, namun langkahnya terhenti karena kakak angkatnya itu memanggilnya. Nanti aku akan minta pada Adam agar kau bisa tinggal bersama kami. Gelak Indah yang terkejut sampai menelan salipannya dengan susah payah. Baik, bagaimana cerita selanjutnya? Lanjut besok bosku.